Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah. Menjelang masuk waktu isya kita mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan kita hadirnya dalam majelis ilmu ini hendaknya mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membawa tema 4 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan wudu, hendak melaksanakan sholat sunat malam,
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, la tanami, jangan engkau tidur, hatta an arba'in, sebelum engkau melakukan 4 hal, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, khatamul Quran. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau berbuat baik kepadaku. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau sebelum tidur berbuat baik kepada sesama kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan yang keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau sebelum tidur itu melaksanakan ibadah haji dan umroh terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Aisyah setelah mendengar perkataan Rasul tidak bisa tidur, sehingga beliau menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai dia sholat. Rasulullah sholat malamnya rakaat pertama, Pak, surat Al-Baqarah yang dibacanya, Pak. Surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Kalau kita baca Al-Quran 1 juz 1 jam, kalau 2 juz setengah berarti 2 jam setengah. Rakaat kedua Rasul membaca surat Ali Imran 1 juz setengah. Kalaulah digabungkan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunat malam 2 rakaat itu kurang lebih 3 jam lebih. Makanya Rasulullah itu kakinya sering bengkak karena dia sering sholat malam, ayatnya yang dibaca panjang-panjang. Jamaah kita pun banyak juga yang kakinya bengkak-bengkak, tapi kena penyakit asam urat. Kalau Rasul bengkak karena ayat yang dibacanya panjang-panjang. Kalau kita karena kena penyakit asam urat. Selesai sholat, Rasul menghampiri Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Itu, Pak, Bu, panggilan sayang Rasul kepada Aisyah. Aisyah dipanggil sayang oleh Rasulullah, ya Umairah, artinya pipi yang kemerah-merahan. Dari menikah sampai maut yang memisahkan, panggilannya tetap ya Umairah. Kalau kita enggak, baru-baru menikah, panggilan suami istri mesra kali panggilannya sayang. Pergi ke pesta, tangan berdengketan, lengket kayak perangko, kesandung kaki istri kita. Apa kata istri kita, bang? Kaki ambo kesandung berdarah, bang. Apa kata suaminya? Hati-hati dong sayang. Itu baru menikah, Pak. Punya anak 3, mau 4, panggilan pun berubah. Pergi ke pesta, suami duluan, istri jalan belakangan, kiri kanan jingjing anak, digendong 1, dalam perut 1. Kesandung kaki istrinya di belakang, teriak dia, bang, kaki ambo kesandung berdarah, bang.
Apa kata suami ibu? Indak bematoang kecenya. Allah berubah belum? Makanya Rasulullah dari menikah sampai maut yang memisahkan panggilan tetap sayang Humairah. Kadang suami kita nih bu, jujur bu. Tapi kadang jujurnya menyakitkan. Sudah jelas istrinya hitam, dipanggilnya ya kalian katanya. Nyok jujur tapi menyakitkan. Dan mohon maaf ibu-ibu, ketika ada suami ibu memanggil dengan panggilan ya Aswad, ibu jangan ketawa, ibu jangan senyum. Apa arti aswad itu? Arti aswad itu hitam. Makanya ada namanya hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Hajar aswad, batu hitam. Ya kadang-kadang suami kita ini jujur tapi menyakitkan. Ibu sudah dandan cantik-cantik. Pakai lipstik, pakai shadow, pakai bola-bola, wajahnya udah macam lampu merah, ada warna merah, kuning, hijau, di keningnya agak memar sedikit. Harapan ibu keluar dari kamar dapat pujian dari suami ibu. Harapannya ya Allah cantik kalilah istriku itu. Itu harapan ibu. Cuman karena suaminya jujur keluar dari kamar, apa kata suami ibu? Bu, mau main topeng monyet di mana? Jujur tapi menyakitkan. Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku tidak mampu melakukan yang 4 tadi. Bagaimana caranya aku melakukannya sehingga kalau aku melakukannya aku tidak bisa tidur? Lalu apa kata Rasulullah sambil tersenyum? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Yang pertama khatamul Quran, hatam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, wasiat Rasul kepada Aisyah yang pertama, hendaklah sebelum tidur itu hatam Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu mau tidur disuruh hatam Al-Quran, kira-kira sanggup nggak Bu? Nggak sanggup Ustaz. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran itu banyak godaannya. 10 menit kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, mata dah berkunang-kunang. Ngantuk dibuatnya. Tapi kalau nonton sinetron Indosiar, rintihan dan tangisan seorang istri, itu 1 jam tahan itu. Kadang yang ditonton itu aja. Kadang Indosiar ini nggak adil Bapak Ibu. Kenapa saya katakan nggak adil? Yang ditayangkan filmnya adalah rintihan dan tangisan seorang istri. Seharusnya buat juga lah sekali-sekali tangisan dan rintihan seorang suami. Karena banyak suami yang menangis gara-gara istri. Banyak juga. Gara-gara salah naruh anduk, dipukul pakai anduk sambil ngomel-ngomel. Apa enggak menangis hati suami itu? Gara-gara ngambil baju bersera sudah dilipat, diomeli. Apa enggak sedih hati suami itu? Makanya Indosiar ini enggak adil. Seharusnya dibuat juga tangisan dan rintihan seorang suami. Kenapa kalau kita baca Al-Quran bawaannya ngantuk? Karena setan itu Bapak Ibu kemanapun dia pergi, yang dibawa itu 3. Yang pertama dia bawa kulit kambing.
Apa gunanya ketika waktu masuk sholat subuh diselimutinya sehingga dia lelap tidurnya? Yang kedua yang dia bawa paku. Apa gunanya paku? Ketika ada orang duduk dalam majelis ilmu, duduknya nggak akan pernah tenang. Mereng kiri, mereng kanan, selonjor kaki, nyender tiang, duduk lagi, nyender lagi. Nah itu kerja setan tuh Pak. Kalau ada orang yang tidak tenang berarti setan sedang beraksi itu. Yang ketiga yang dia bawa itu tepung. Untuk apa tepung dibawanya? Kalau ada orang yang baca Al-Quran, kalau ada orang yang dengar pengajian, dibawanya biar dia ngantuk. Makanya ada orang kalau dengar pengajian bawaannya ngangguk-ngangguk aja. Dikira ustadz memang betul menyimak. 15 menit kemudian tambah pula ngangguknya. Akhirnya tersangkut di lutut, telolok inyo rupanya. Kata Rasulullah, ya Umairah, jangan engkau baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu tidak akan selesai. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Cukup engkau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'a qul huwallahu ahad, 1 kali dia membaca qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sama artinya dia dengan membaca 1/3 Al-Quran. Bagi siapa yang 2 kali membaca qul huwallahu ahad sampai habis, maka sama artinya dia dengan membaca 2/3 Al-Quran. Dan bagi siapa yang 3 kali membaca qul huwallahu ahad sampai habis, sama artinya dengan membaca 1 Al-Quran penuh. Karena ada sahabat Nabi namanya Al-Qattah ibnu Naum. Apa katanya? Num'an. Apa katanya? Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat yang kau tunjuk untuk menjadi imam, dia selalu membaca kulhu. Rakaat pertama dia baca kulhu. Rakaat kedua dia baca kulhu sampai habis. Bahkan 1 bulan penuh dia baca kulhu Allah aja. Kalau di Indonesia Bapak Ibu di Pekanbaru masih mending. Rakaat pertamanya agak panjang, rakaat kedua baru kulhu Allah. Ini sahabat Nabi ini, rakaat pertama kulhu Allah, rakaat kedua pun qul huwallah. Akhirnya makmumnya geram mengadu kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, imam yang engkau suruh itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, sehingga makmumnya pun enak dia. Lalu apa kata Rasulullah? Panggil dia untuk menjumpaiku. Lalu dipanggilnya lah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Apa kata sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas tadi? Ya Rasulullah, aku selalu membaca surat Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Lalu Allah membisikkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anna uhibbu ilaika. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sampaikan kepada dia, aku cinta kepada dia, aku suka kepada dia karena sering membaca surat Al-Ikhlas.
Ini saya perjelas kenapa? Karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga suka dengan surat Al-Ikhlas ini. Makanya kalau Pak Imam baca surat Al-Ikhlas, makmum semuanya ikhlas mendengarnya. Nggak ada yang batuk-batuk, nggak ada yang DM-DM, tenang aja. Tapi kalau imamnya baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, An-Naba, lah mulai bengek-bengek di belakang itu. Karena kecintaannya itu Allah pun cinta kepada orang yang sering membaca surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini saya yakin surat langganan Bapak Ibu. Maka ada disebut namanya trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Trikul namanya. Tambah bonus dia inna a'toina kal kausar. Itu aja ayat langganannya. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai kini lah punya cucu, ayatnya itu ke itu. Kenapa saya sering baca ayat itu Ustadz? Karena ada sifat Rahman dan Rahim Allah di dalamnya. Padahal memang malih menghafal, makanya itu ke itu yang dibacanya. Makanya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, bahkan dalam riwayat lain kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka nanti di surga dibangunkan istana yang terbuat dari permata intan yang berwarna merah. Bahkan hendaknya sebelum tidur kita dianjurkan namanya mandi ayat Bapak Ibu. Bagaimana caranya mandi ayat itu? Yang pertama baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua baca surat Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, kemudian baca ayat kursi 3 kali, sambung dengan surat Al-Baqarah di pangkal, kemudian ditutup dengan surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Setelah dibaca lalu dihembuskan ke telapak tangan, usap ke muka, badan sampai ke kaki, ulang sebanyak 3 kali. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kalau kita melakukan seperti itu, akan terbebas dari santet. Karena dalam hidup ini Bapak Ibu, rambut sama hitam, tapi hati dan pikiran kita berbeda-beda. Makanya yang pertama kata Rasulullah, khatamul Quran adalah hendaklah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang kedua, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah menjelang tidurnya adalah, ya Humairah, hendaklah engkau berbuat baik kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku. Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah selama ini aku belum berbuat baik kepadamu? Kata Rasulullah, sudah, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Lalu bagaimana caranya aku berbuat baik kepadamu? Kata Rasulullah, hendaklah engkau sebelum tidur itu bersolawat kepadaku. Makanya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan perbanyak bersolawat. Khatib Jumat, bagus temanya, bagus judulnya, tapi kalau tidak ada solawat di dalamnya, maka tidak sah khatibnya. Dalam majelis ilmu, kalau tidak ada sholawat di dalamnya, maka majelis ilmu itu seperti bangkai.
Bahkan sholat kita ketika tasyahud akhir tidak ada sholawat di dalamnya, maka sholat kita pun tidak sah. Artinya apa? Agar kita senantiasa memperbanyak sholawat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di yaumil qiyamah nantinya. Maka kata Rasulullah, cukup engkau membaca salawat kepadaku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau sebelum tidur itu berbuat baik kepada sesama kaum muslimin dan kaum muslimat. Aisyah pun termenung kembali. Bagaimana ya Rasulullah kita minta maaf kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, sementara tetangga dalam Islam itu Bapak Ibu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri. Makanya ada pantunnya 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat, tolong dibalas. Itu yang lahir tahun 80 70-an. Kalau yang lahir 2000-an nggak tahu tuh Bu. Itu kalau dapat surat itu senangnya bukan main itu. Di awal dipakai pantun dulu, Bandung dulu, baru Jakarta. Senyum dulu, baru dibaca. Orang biasanya YTH, ini YTC. Kepada yang tercinta di Villa Pembaringan deh. Romantisnya bukan main. Itu dapat surat tuh Pak, mau tidur dibaca. Nanti dilipat lagi, dikasih minyak wangi, masuk ke dompet, dibaca lagi. Kok tahu Ustadz? Saya juga pernah merasakan. Susah tidur itu. Pakai bahasa Inggris pula pantunnya, I love you my darling katanya. Baju satu dicuri maling, lah habis pula. Baru ditutup dengan 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat, harus dibalas. Pemaksaan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau kita minta maaf, kita tidak bisa tidur, nggak bisa tidur jadinya. Jangan pula nanti Bapak Ibu mau tidur, Ibu ketuk rumah tetangga Ibu. Tok tok tok, assalamualaikum. Kata tetangga Ibu, ada apa ya Bu? Saya mau tidur Bu. Kalau ada salah, tolong maafkan saya ya Bu. Kalau jam 8, jam 9, orang masih maklum. Iyalah Bu, sama-sama Bu. Kalau saya ada salah, tolong maafkan saya juga ya Bu. Tapi kalau sudah jam 12 malam, jam 1 kita ketuk rumah tetangga Ibu, kok kok kok, assalamualaikum, jam 1 malam. Yang punya rumah bangun tidur sambil ngantuk-ngantuk, dia jawab, waalaikumsalam. Ada apa Bu? Saya mau tidur Bu.
Kalau ada salah, tolong maafkan saya ya Bu. Apa kata yang punya rumah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakanai ibu ko rupanya. Jangan-jangan gara-gara nggak lolos jadi caleg ini banyak yang nunjuk-nunjuk di pinggir jalan. Hah? Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau kita ketok satu persatu takkan selesai. Maka apa kata Rasulullah? Cukuplah engkau membaca doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah saudaraku muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ketika kita membaca doa itu, kita telah memaafkan kesalahan orang. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ingat dua hal, engkau lupakan dua hal, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ingat jasa baik orang kepada kita, lupakan jasa baik kita kepada orang lain. Kalau kita ingat jasa baik orang kepada kita, kita menjadi orang yang tahu diri. Kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Karena dialah saya seperti ini. Tapi kata Imam Al-Ghazali, lupakan jasa baik kita kepada orang. Sekarang banyak yang terbalik Bapak Ibu. Kita sering mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang, sementara kita lupa jasa orang kepada diri kita. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ingat kesalahan kita kepada orang, lupakan kesalahan orang kepada kita. Ini berat Bapak Ibu. Kalau kita ingat kesalahan kita kepada orang, percepatlah kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Makanya ketika minta maaf itu memang ada yang harus diucapkan, ada yang tidak mesti diucapkan. Karena kalau diucapkan bisa jadi takut tidak dimaafkan. Tapi yang paling bagus itu adalah menyebut kesalahan kita kepada orang. Walaupun orang itu tidak memaafkannya, terserah dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Contoh, ibu-ibu cerita dengan tetangganya, Bu, ngapa? Saya minta maaf ya Bu. Kata tetangganya, ngapa ibu minta maaf? Apa salah ibu sama saya? Kata tetangganya, Bu, seminggu yang lalu saya pergi makan bakso sama suami ibu. Kira-kira ibu mau gak maafannya Bu? Oh kurang ajar kau ya, jadi pelakor kau katanya. Gak mau memaafkannya. Tapi yang paling bagus memang diucapkan, orang itu mau memaafkan ataupun tidak terserah dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan pula dibilang, dan minta maaf ya atas kesalahan Den. Kalau kau maafkan, tidak maafkan, terserah kau. Yang penting dan minta maaf sama kau. Anda pula bisa macam itu dong. Yang paling bagus itu dia meminta maaf. Maka bunda yang dimuliakan Allah, ingat kesalahan kita kepada orang lain, lupakan kesalahan orang kepada kita. Yang terakhir, ayah anda, ibunda yang dimuliakan Allah, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah, ya Humairah, kata Rasulullah, hendaklah sebelum tidur itu engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah terlebih dahulu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita ini tinggal di Madinah, melaksanakan ibadah haji umrah itu di kota Mekah.
Bagaimana kita mau melakukannya ya Rasulullah sementara kita tinggal di kota Madinah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cukup engkau membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi jangan pula dilandaskan pula Bapak Ibu setelah baca tasbih ini besok pagi datang pula ke Discapil. Ngapa? Mau merubah identitas. Ngapa tambah di depannya pakai hak besar bagi bapak-bapak, hajah bagi ibu-ibu. Ditanya sama orang Discapil, kapan bapak naik haji? Dan lah baca tasbih 10 kali kecenya. Walaupun dah baca 10 kali tidak pula bisa dibuat di identitas ditambah hak ataupun hajahnya. Tapi keutamaan orang yang membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sama seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalam sebuah buku saya pernah baca, judul buku itu Hiduplah Seperti Air yang Mengalir. Di situ ada disampaikan bagi siapa yang membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1 kali dia membaca kalimat itu dibalas oleh Allah dengan 49 miliar malaikat bertasbih kepadanya. Sampai kapan malaikat itu bertasbih? Sampai nanti pada hari kiamat. Makanya ibu-ibu perbanyak tasbih Bu. Sambil masak baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil nyuci baju baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ketika suami ibu pulang, kata suami ibu, Bu, tolong buatkan kopi. Jangan pula dibuatnya Subhanallah walhamdulillah. Aberang pula nanti suami ibu. Buatkan kopi tapi sambil ngaduk baca tasbih. Ibu menggoreng tempe baca tasbih walaupun gosong tasbih tempe itu terasa enak kalau baca tasbih. Tapi kalau ibu bapak yang dibacanya Cicak Rowo, Cinta Satu Malam, Anda akan rasa enak lagi tuh. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ketika kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir, rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir. Setiap takbir itu diselingi dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alangkah baiknya sebelum tidur ini amalkan yang 4 ini. Yang pertama, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang kedua, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membaca doa Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan yang keempat adalah membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 ini kita amalkan sebelum kita tidur. Alangkah baiknya diawali dengan sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu 2 rakaat, karena pahala sholat sunat wudhu itu rupanya besar Bapak Ibu. Suatu ketika Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, Bilal ta'ali kemari. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Bilal,
apa amalanmu sehingga sandalmu, gesekan sandalmu terdengar di dalam surganya Allah. Kata Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunat wudhu di malam hari ya Rasulullah. Daripada kita termenung memikirkan sesuatu, alangkah baiknya menjelang tidur itu kita amalkan yang 4 ini. Apalagi kalau kita amalkan namanya mandi ayat tadi, agar kita terbebas, terjaga dari orang yang mau berbuat jahat kepada kita, baik itu dari santet namanya ataupun bentuknya, maka kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, inilah 4 wasiat Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wasiat ini ditujukan kepada Aisyah, namun pada hakikatnya wasiat ini untuk kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.